Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Syifaulia Zahra dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian permasalahan dari modul peta kendali variabel dan fishbone diagram. Sebelumnya kita ke contoh studi kasusnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan contoh studi kasus untuk nomor 2 dan nomor 4. Di sini untuk nomor 2 yaitu soalnya PT Parmindo Berka memproduksi tablet suplemen vitamin C dengan dosis tinggi untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam upaya menjaga kualitas dan keamanan produk, kandungan vitamin C aktif dalam setiap tablet yang diproduksi harus dipantau secara ketat. Untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai standar Good Manufacturing Practice dan berada dalam kontrol statistik yang baik, Departemen Quality Control melakukan inspeksi rutin dengan mengambil sampel dari 15 batch produksi berbeda selama periode produksi 1 minggu. Dari setiap batch produksi diambil 8 sampel tablet secara random sampling. Kemudian dianalisis kandungan vitamin C menggunakan metode High Performance Liquid Chromatography dengan presisi tinggi. Hasil pengukuran kandungan vitamin C untuk setiap sampel telah dicatat sebagaimana pada tabel berikut. Di sini kita akan menghitung batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses dan membuat peta kendali yang sesuai berdasarkan data pada tabel. Lalu menggunakan aturan pol tidak wajar pada peta kendali, apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Di sini kita ke area studionya terlebih dahulu. Di sini sebelumnya itu kita input dulu data Excel atau data tabel yang sudah dimuat dalam file Excel dengan mengklik file lalu ke new project. Nah, lalu nanti ke existing directory, lalu kita cari folder yang berisi data Excel tersebut. Ini saya sudah menginputkan folder yang berisi data dari studi kasus tadi. Nah, jika sudah, yang pertama itu kita akan menginstal package-nya terlebih dahulu. Untuk package yang pertama itu kita install readxl untuk mengimport dan membaca file Excel yang kita masukkan tadi. Lalu kita run. Selanjutnya kita akan menginstal package QCC, yaitu untuk membuat dan menganalisis pengendalian kualitas statistik. Kita enter. Lalu kita aktifkan package-nya dulu untuk yang readxl. Untuk sintaksnya itu seperti ini. Lalu kita aktifkan juga yang sintaks yang package yang QCC. Nah, selanjutnya ini untuk mengecek apakah package-nya sudah aktif, kita cari di sini. Nah, ini sudah aktif ya. Lalu kita cari yang QCC. Nah, di sini juga sudah aktif package-nya. Lalu kita kembali ke nomor 2. Kita pertama-tama menginput datanya terlebih dahulu karena data tabelnya itu saya taruh di sheet kedua pada file Excel, maka tulisan sheet di sini itu sama dengan 2. Lalu kita run. Nah, jika sudah di run, akan muncul datanya di sini. Lalu kita akan menghilangkan kolom pertama dari soal kedua ini dengan menggunakan sintaks ini, yaitu kolom yang sebelum baris dan sesudah kolom. Lalu kita akan ngeprint datanya, kita run. Nah, maka akan muncul datanya seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat peta kendali R dengan sintaks seperti ini. Kita akan membuat peta kendali dari data 2, lalu type-nya itu type R karena kita akan membuat peta kendali R atau X bar R. Kenapa soal ini menggunakan peta kendali X bar R? Karena sampel yang dimuat dari studi kasus tadi itu sampelnya itu di bawah kurang dari sama dengan 10.
Lalu untuk title-nya itu peta kendali R pengukuran kandungan vitamin C. Lalu untuk X lab-nya itu subgroup yang dimana label sumbu X pada chart-nya itu adalah batch produksi, dan Y lab-nya itu range atau label sumbu Y pada chart. Nah, lalu jika sudah kita run. Nah, muncul di sini peta kendali R dari pengukuran kandungan vitamin C. Nah, dimana kita lihat ada satu titik yang berada di luar batas kendali atas atau UCL. Lalu kita akan melihat ringkasan hasil peta kendali R-nya. Nah, kita sudah mendapatkan hasil, lalu selanjutnya kita akan membuat peta kendali X bar-nya dengan sintaks seperti ini. Sintaksnya kurang lebih sama seperti kita membuat peta kendali R tadi, cuma ini judulnya peta X bar. Kita run. Nah, sudah nampak peta kendali X bar yang dimana pada peta ini tidak ada satu titik yang berada di luar kendali atau di luar batas atas atau batas bawah. Lalu kita akan run untuk sintaks yang peta kendali X bar-nya dengan sintaks seperti ini. Kita run, nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu kita akan lanjut dulu ke mini tab-nya. Nah, untuk di mini tab-nya ini kita input saja data-data yang tadi kita dapatkan dari studi kasus tersebut. Untuk datanya kita inputkan saja, lalu kita ke start, kita ke control chart, kita pilih yang X bar R. Nah, jika sudah kita pilih yang observation for a subgroup are in one row of column. Lalu untuk di sini kolom ini kita pilih yang C1 lalu sampai dengan C7. Lalu kita klik OK saja, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Ada dua chart. Yang pertama itu ada chart yang untuk peta R, dan satunya itu yang X bar-nya, yang dimana untuk kesimpulannya dan di sini juga untuk peta R-nya itu ada satu titik yang keluar dari batas kendali. Nah, untuk kesimpulannya itu pada grafik R itu menunjukkan variasi atau rentang kekuatan rentang dari kandungan vitamin C pada tablet diperoleh nilai rata-rata rentang sebesar 5,933 dengan batas kendali atas. Dengan batas kendali atasnya itu atau UCL sebesar 11,418 dan batas kendali bawahnya itu adalah 0,45. Lalu selanjutnya untuk peta kendali X bar-nya itu didapatkan nilai rata-rata prosesnya itu adalah 498,8095 dengan nilai UCL yaitu 501,2976 dan LCL-nya itu 496,3214. Dan berdasarkan hasil peta kendali X bar dan R-nya itu menunjukkan bahwa ada satu titik sampel yang berada di luar batas kendali, yang mengindikasikan bahwa kandungan vitamin C aktif dalam setiap tabletnya itu berada dalam produksi yang belum stabil dan tidak terkendali secara statistik. Lalu berdasarkan 8 aturan pola kejadian tidak wajar peta kendali, maka bisa disimpulkan bahwa proses produksi tablet suplemen vitamin C berdasarkan kandungan vitamin C aktif berada dalam kondisi yang tidak terkendali secara statistik karena terdeteksi adanya pola-pola tidak wajar dan ditemukan adanya satu titik yang berada di luar batas kendali atas pada grafik R. Maka proses produksi berada dalam keadaan tidak stabil dan maka perusahaan tersebut perlu melakukan tindakan korektif. Lalu kita lanjut ke soal yang keempat.
Nah, untuk soal yang keempat itu, PT Indahrak Rasa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi bumbu instan dengan berbagai varian rasa tradisional Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring kualitas selama 3 bulan terakhir, ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu seperti keseragaman tekstur dan intensitas rasa mengalami fluktuasi yang signifikan dan berada di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi belum terkendali dengan baik atau out of control. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari ketidakstabilan kualitas produk bumbu instan tersebut, Divisi Quality Control melakukan analisis mendalam menggunakan diagram tulang ikan. Analisis dilakukan berdasarkan pendekatan 6M, yaitu Man, Machine, Method, Material, Measurement, dan Environment. Untuk memastikan seluruh aspek yang berpotensi menjadi penyebab masalah dapat teridentifikasi dengan komprehensif. Hasil identifikasi penyebab utama dari permasalahan ketidaksesuaian komposisi bumbu telah dicatat pada tabel berikut. Lalu kita di sini akan membuat diagram fishbone dari penyebab utama permasalahan ketidaksesuaian komposisi bumbu instan. Nah, di sini kita ke software Minitab terlebih dahulu. Kita ke Minitab terlebih dahulu. Nah, di sini sama seperti tadi, kita inputkan datanya yang kita dapatkan dari studi kasus tadi. Kita inputkan saja seperti ini, diketik seperti biasa. Lalu kita jika sudah diketik semua, kita ke start, lalu kita ke quality control, lalu kita pilih yang cause and effect diagram. Nah, untuk cause-nya ini kita sesuaikan dengan ini yang di label sampingnya ini. Yang pertama itu ada man, lalu machine, lalu material, methods, measurement, dan yang terakhir environment. Nah, jika sudah, untuk efeknya itu kita isikan ketidaksesuaian komposisi bumbu instan. Nah, lalu selanjutnya itu untuk title-nya itu atau judul dari fishbone diagramnya itu yaitu fishbone diagram permasalahan ketidaksesuaian komposisi bumbu instan. Nah, lalu kita klik OK saja. Nah, jika sudah akan muncul diagram fishbone dari penyebab dari permasalahan ketidaksesuaian komposisi bumbu instan tersebut. Nah, di sini ada measurement, material, man, environment, methods, dan juga machine. Nah, yang dimana ini sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi dan sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari contoh studi kasus tadi. Lalu selanjutnya kita ke software Art Studio. Nah, untuk software Art Studio-nya ini kita ke nomor 4. Kita seperti tadi kita input data untuk soal keempatnya ini dengan sintaks seperti ini, dan sheetnya itu sheet keempat karena untuk data soal nomor 4 itu saya letakkan di sheet keempat. Lalu kita enter saja. Nah, lalu kita akan membuat fishbone diagram dengan sintaks seperti berikut, yang dimana diagram fishbone-nya ini memuat 6M, 5M1E, yaitu man, machine, method, material, measurement, dan juga environment. Dan efeknya itu tidak sesuainya komposisi bumbu instan. Nah, jika sudah diikuti sintaks seperti ini, kita enter saja, maka akan muncul diagram fishbone-nya seperti ini. Nah, untuk tulisan yang bertabrakan seperti ini bisa diatur nanti di file Excel-nya. Kita harus menyesuaikan agar tidak terlalu berjarak ataupun tidak terlalu dekat. Nah, untuk fishbone diagramnya ini kurang lebih sama seperti dari hasil yang Minitab tadi. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.